Amma ba'du. Gimana Bapak Ibu, dingin? Dingin apa sejuk? Sejuk ya, Alhamdulillah. Ini pertama kali saya baru tahu ada pesantren Unyil. Ya, ini unik sekali. Semoga anak saya nanti mau ya. Mungkin uminya yang gak mau. Biasanya kalau pesantren itu yang gak tega itu emaknya. Ya, coba lihat muka dia langsung terancam tuh. Para kiai, para bunyai, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bukan siapa-siapa, cuma kakak kelasnya Kiai Jainal. Dulu saya manggilnya bukan Gus, manggilnya apa? Coy. Mana Coy gitu. Ini sahabat yang paling menurut saya sodik ya. Jadi tidak melihat saya siapa. Gitu. Orang yang paling objektif lah di zaman itu. Semoga hati beliau tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga istrinya, itu cocok sekali sama istri saya, menceplas-ceplos. Kajian Isra Mi'raj sudah banyak yang menjelaskan. Namun saya buka dengan surat Ar-Rahman aja. Ternyata satu nama Allah bisa menjadi satu ayat. Ar-Rahman. Benar gak? Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam ilmu bahasa Arab, mungkin sebagian orang berpikir ini jumlah mufidah atau belum? Kalimatnya sudah sempurna atau belum? Gimana Kiai? Sudah mufidah atau belum? Kalau jumlah mufidah kan mesti ada mubtada, ada khabar. Ar-Rahman mana mubtadanya? Gimana? Apa di ayat berikutnya kan bisa jadi. Atau ditakdirkan di depannya haza atau huwa. Tapi itu kan penjelasan ulama. Bagi ulama ahli rohani, satu nama Allah itu sudah mufid, nggak perlu pakai yang lain. Itu sebabnya ulama-ulama ahli kolbu, kalau mereka ingin berzikir, nggak perlu pakai kalimat macam-macam, cukup Allah. Allah, atau mengambil satu nama Ar-Rahman, Ar-Rahman, harus pakai alif lam, nggak boleh nggak pakai. Jadi kalau ada yang zikirnya Rahman, 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 itu bukan Allah, itu isim Rasulullah atau mungkin nama suaminya, Rahman, Rahman. Jadi kalau nama Allah dalam bab ini mesti pakai alif lam, Ar-Rahman. Sir itulah yang disimpan oleh Allah pada lafaz alif lam ra. Ada ayat begitu? Alif lam ra. Itu adalah akar daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oleh karena itu jangan heran masyayikh kiai-kiai semenjak dari zaman dahulu sampai sekarang, kalau mulai ngajarnya menyebutkan hadis al-mahabbah al-musalsal bil awwaliyah. Apa arti musalsal bil awwaliyah? Jadi awal membuka pengajian yang dibacakan hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Lafaz ini dibaca oleh ahli hadis bersanad. Nah, ini lagi rame istilah bersanad. Setelah saya ceramah di Riau setahun atau 2 tahun lalu, saya menyebutkan persoalan rumah tahfiz, rumah ngaji Quran
tapi tidak punya silsilah guru. Saya sebutkan begitu, banyaklah yang ngamuk-ngamuk. Disebut saya anti-Islam. Disebut kita anti-Quran. Lah banyakkan sanad Quran kita dari dia. Ternyata orang ini salah faham. Bapak Ibu yang mulakan Allah, di hadis Nabi dikatakan ketika Nabi setelah membagi harta rampasan perang, tiba-tiba ada satu orang merasa Nabi Muhammad tidak adil. Maka dia datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah dibentak. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ittaqillah. Di riwayat yang lain disebutkan, ya Muhammad, i'dil. Hei Muhammad, kamu berbuat adil lah. Hei Muhammad, takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad dibentak. Nanti gak lama lagi Pak Kiai dibentak sama jamaah baru tobat kemarin sore. Siap-siap aja. Ya, siap-siap aja, ini bakal ada waktunya. Bisa lewat sosial media, bisa langsung verbal. Kalau saya kan udah sering ngalamin. Ya, orang baru hijrah 3 tahun lalu, ada yang baru hijrah 3 bulan lalu, itu bentak kita. Tapi yang paling unik itu, ada yang mendoain kita. Baru bisa bahasa Arab 2 kata, Allah yahdik. 3 kata ya. Semoga Allah memberi hidayahmu ar-razi. Ya saya aminin. Kalau ada orang doain kita, dia aminin gak? Amin. Dia lupa, dulu waktu iblis masih berpangkat malaikat di surga, datanglah malaikat-malaikat yang biasa naik turun ke Lauh Mahfuz, meminta doa kepada Azazil alias iblis. Waktu itu dia memimpin ibadah di surga. Jadi iblis itu dulu pernah menjadi mursyid di surga. Jadi pemimpin torikoh. Nama torikohnya Torikoh Azaziliyah. Itu gak masuk mutabaroh ya. Apa kata para malaikat? Wahai Tuan Azazil, doakan kami. Kami baca di Lauh Mahfuz, ternyata ada nanti sekelompok orang berpangkat malaikat penduduk surga akan tergelincir dan diusir dari surga. Tolong doakan kami istiqomah dan hidayah. Apa kata Azazil? Rabbuna yahdikum. Semoga Allah memberi hidayah kalian. Tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Hadakumullah, begitu. Allah yahdikum. Sama itu, lafaznya sama semua. Semoga Allah kasih hidayah kalian. Tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, Allah ciptakanlah Nabi Adam. Ada pengumuman. Apa pengumumannya? Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini pengumuman di langit nih, di surga. Wahai penduduk langit, wahai penduduk surga. Di saat itu di surga ada 2 jenis makhluk suci. Pertama malaikat nuriyah yang dari cahaya. Ada yang makhluk dari api tapi berpangkat malaikat. Boleh kita sebut malaikat nariyah, ahli zikir. Dia bisa berzikir dengan semua zikir ahli langit dan bumi. Berapa lama mereka berzikir? Dalam riwayat yang kita dapatkan, mereka berzikir kata Imam Tobari 18.000 tahun lamanya. Ada yang sudah zikir 18.000 tahun di sini? Kayaknya zikir 5 menit aja sudah mulai ngantuk-ngantuk ya. Kata Kiai, kamu zikir 5.000 ya, langsung kita stres. Baru muter tasbih 5 kali, dilihat kapan selesainya nih. Ya. Itu kalau disuruh wirid sama Kiai. Ini kalau Azazil enggak. Disuruh wirid berapa aja dia kerjakan. Si Azazil dan para malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Jadi dulu itu ada 2 malaikat hebat
Satu Azazil, satu Jibril. Jibril itu gurunya Azazil. Jadi Jibril ini pernah mengajari dua makhluk yang kemudian jadi musuhnya. Pertama Azazil, nanti yang kita sebut Samiri, yang bakal menjadi Dajjal. Nah, kembali ke surga. Allah mengumumkan, aku akan menciptakan pengurus penduduk di bumi dari kalangan manusia. Bahasa Jawanya apa? Menungso, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan, jadikan di muka bumi manusia. Coba perhatikan di situ, ada dua kalimat muncul. Pertama malaikat ngomong gini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Rabb, ya Allah, Gusti Allah, kira-kira begitu. Masa engkau mau menciptakan di muka bumi penduduk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Ini malaikat itu rahmahnya tinggi. Tapi di situ ada waw. Wa nahnu, ada yang nyambung. Wa nahnu. Kalau yang barusan gak ngomong nahnu. Maka dalam asrar tafsir, dalam tafsir Isyari ditemukan itu waw di situ pemisah antara malaikat nar dengan malaikat nur. Yang pertama ngomong malaikat nur, malaikat Jibril dan pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya. Sedangkan yang waw setelah waw wa nahnu, jadi mereka langsung bilang sedangkan kami. Ini bukan karakter malaikat cahaya yang ngomong begini. Ini malaikat api yang ngomong begini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedang kami lebih banyak berzikir, kira-kira begitu. Kami tirakatnya lebih banyak daripada makhluk yang disebut manusia itu. Diusut oleh ulama ahlul haqiqah. Syukuran ya. Ternyata itu adalah Azazil. Siapa yang ngomong? Azazil. Jadi ciri-ciri Azazil itu sering ngomong, saya, kami banyak zikir, kami banyak hafalan. Hati-hati nih, para kiai ini kan hafalannya keren-keren ini. Ya. Hati-hati di situ. Nanti bisa-bisa kena. Azazil nama malaikatnya iblis. Jadi sebelum dipecat dari pangkat malaikatnya namanya siapa? Azazil. Jadi jangan kasih nama anak Azazil ya. Serem ntar itu. Si Azazil ini yang ngomong, nahnu nusabbihu bihamdik. Kami sudah lama bertasbih kepadamu. Nusabbih itu banyak bertasbih kepadamu. Memuji engkau. Wa nuqaddisu lak. Kami juga sudah lama mengkuduskan engkau. Tuh, yang ngomong, dia ngomong nahnu dulu, ini adabnya sudah salah. Kita bisa berzikir itu karena Allah yang bantu. Dalam satu doa, kita berdoa begini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Coba diterjemah. Ya Allah, a'inni, apa arti a'inni? Bantulah aku. Kalau bahasa Jawanya gimana? Ya, bantulah kulo. Sohe, bener. Kulo. Ya, syukur. Istri uang Tuban tapi nggak bisa ngomong bahasa Tuban karena nggak tinggal di sono. Ya. Bismillah. A'inni, ya Allah bantu aku menyebut engkau, berzikir. Apa artinya? Tidak ada zikir yang kita baca, tidak ada ayat yang lewat di lidah ini, kecuali semua itu bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil orang yang paham bab ini ngomong wa nahnu.
Nusabbihu bihamdik. Kami sudah lama tasbih zikir. Gak mungkin. Pernah dulu ada 2 kelompok kiai tengkar. Satu kiai ngomong, saya kan lebih banyak zikir daripada kamu. Wah, saya langsung tahu, ini dalam diri kiai ini bukan manusia. Itu syayatinul insi. Setan tapi tubuhnya manusia. Ini ciri-ciri. Ciri-ciri kiai dalamnya setan. Hati-hati. Ya. Ngomong, saya kan lebih alim. Habis udah kena udah. Orang-orang begitu kena langsung. Maka kita mesti minta ampun setiap saat jika ada perasaan kagum ke dalam diri itu. Itu turunan iblis yang ngomong begitu. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang melakukan Allah ketika hendak mengajar manusia, mengajarnya dimulai dengan kalimat Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman dulu. Baru Allamal Quran. Maka seorang muallim Quran mesti minta nur rahmaniyah, cahaya kasih sayang Allah masuk ke dalam dirinya. Baru dia ngajar Allamal Quran. Baru habis itu menjelaskan penciptaan manusia. Khalaqal insan. Hanya itu satu-satunya cara menjadikan manusia orang yang hamba Rabbani, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika iblis itu mengatakan, kami lebih banyak zikir, diteslah oleh Allah. Sebelum dites, Allah kursuskan dulu, kuliahkan dulu Nabi Adam, disantriin dulu Nabi Adam. Apa kata Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia Allah mengajarkan Adam semua nama. Maka oleh ahli tafsir dikatakan tidak ada nama pohon, nama benda di alam semesta kecuali Nabi Adam tahu. Kalau pohon ini khasiatnya apa, daunnya apa, semuanya beliau sudah dikasih tahu. Bahkan nama kita yang lahir sekarang ini beliau sudah tahu semua. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikuliahin, yang disantrikan, yang diajar Nabi Adam, yang diuji, imtihan malaikat. Kira-kira lolos siapa? Yang nyantri Nabi Adam. Yang imtihan, yang ujian malaikat. Siapa yang lolos? Kata Allah, hei malaikat, kamu kabarkan ini pohon namanya apa? Ini benda namanya apa? Bisa jawab nggak malaikat? Tadi malaikat yang ngomong, ya Rabb, kenapa engkau menciptakan di muka bumi manusia yang merusak, membunuh? Yang satu lagi ngomong, kami kan lebih banyak zikir. Dua kelompok malaikat ini tidak satu pun bisa jawab. Ternyata orang ahli zikir belum tentu ahli fikir. Jadi kalau ingin bikin orang cerdas, bukan dengan banyak wiridan. Jangan salah. Kalau mau bikin anak cerdas, ya ngaji. Bukan tirakatan. Tirakatnya ya taklim. Torikohnya at-ta'lim wa ta'allum. Itu torikohnya. Jangan dibolak-balik. Jadi kenapa banyak nih santri salah jalan. Pengen alim tapi pengen dapat ilmu laduni, gak mau ngaji. Ikutlah tirakat, jadilah pemburu kuburan, kemana-mana, pulang-pulang begini. Banyak saya temu begitu. Orang tuanya sudah gak dia kenal, kacau. Bapak Ibu, zikir itu panas. Ingat-ingat ya,
Zikir itu fihi hararah, ada panasnya. Maka orang yang banyak zikir harus diredam panasnya dengan banyak sholawat. Orang banyak zikir harus diredam pakai apa? Sholawat. Saya sudah banyak ketemu orang ahli zikir, mohon maaf, lagi-lagi begini. Pas kita cari tahu, oh emang jarang sholawat. Zikir la ilaha illallah banyak sekali. Akhirnya akalnya hilang, kebakar. Nafsiyahnya pun kebakar. Ngomong lantur, gak jelas. Itu sudah banyak ketemu orang begitu. Akibat tidak bermusyid, akibat tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Iblis ini nggak bisa jawab, padahal zikirnya banyak. Banyak zikir belum tentu bisa mikir. Nah ini tolong diingat-ingat ya. Ini harus sejalan, jangan kemudian salah satunya lebih banyak. Orang yang kenal Allah, kalaupun diam, ilmunya tetap ada nggak? Orang yang alim, dia copot kopiah, masih alim nggak? Orang yang zikir makan, bisa zikir nggak dia? Orang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba ajak makan, masih bisa baca subhanallah? Nggak bisa, kecuali dia zikir kolbu. Hafiz Quran, pakai baju kaos, tetap hafiz Quran nggak? Tetap ya. Ahli ilmu, dia nggak pakai sarung, tetap ahli ilmu nggak? Nggak ngaruh, tetap ahli ilmu. Namun kalau kita menganggap orang berilmu itu zikirnya harus banyak, simbolnya harus begini begitu, dia ganti simbolnya, hilang marwahnya. Beda dengan ahli ilmu yang sebenarnya. Maksud saya sederhana. Orang alim itu walaupun berubah keadaan, ilmunya nggak berubah. Tapi kalau ahli zikir doang, berubah keadaan, bisa-bisa dia nggak zikir lagi. Iblis 18.000 tahun zikir, tapi setelah dia disuruh dan diuji untuk sujud ke Nabi Adam, dia menjadi pembangkang. Maka jangan heran nanti ada santri-santri, murid-murid, hafalannya bagus, zikirnya banyak, tapi ngajinya kurang. Baca kitabnya kurang, baca adabnya kurang. Nanti dia kurang ajar sama kiai. Dulu kiai kami, Kiai Ali Mustafa Yakub, kiainya Kiai Zainal sama dengan saya. Beliau ini dulu sibuk kemana-mana, meninggallah tetangga. Ada kawan saya hafiz Quran. Apa kata dia? Kiai ini kurang peka. Masa tetangganya mati dia nggak datang. Santri ngomong begitu. Santri ngomong begitu terhadap siapa? Kiainya. Kejadian Pak. Makanya orang begitu, saya langsung dalam hati langsung ada firasat. Anda tidak akan dapat keberkahan dari guru. Benar, dia nggak ngajarin ilmu hadis yang diajarkan guru. Itu baru satu. Yang kedua sama. Ada kawan saya, ketika kiai kami beli mobil 2, dia ngomong, ini kiai karena kemana-mana, istrinya butuh kendaraan, akhirnya terpaksa beli mobil 2, satu untuk beliau, satu untuk istrinya. Ngomong santri, apa kata si santri? Kiai ini cinta dunia, enggak juhud. Gitu ngomongnya. Sekarang saya nyaksiin dia, setiap kali buka kajian hadis, tidak pernah diberkahi. Ada aja orang yang matahin. Setiap kali buka kajian kitab yang dulu diajarkan kiai, selalu ada yang ngejek. Dan itu bikin dia gak bisa maju. Kualat, karena la yahsul al-barakah. La yahsul barakah min syekhi.
Gak dapat keberkahan dari gurunya. Karena pernah su'ul adab sama guru. Ini rahasia kita aja Pak ya. Dulu saya itu gak pernah cium tangan kiai hampir 3 tahun. Hampir berapa? 3 tahun. Karena maklum mantan Wahabi. Dulu saya didoktrin sama ustadz saya. Takbilul yad nisfus sujud. Takbilul yad nisfus sujud. Apa artinya? Cium tangan separuh sujud. Syirik gitu. Tabarukan itu syirik. 2007, 2006, 2007 dan 2008 saya ngaji ke ulama Suriah. Namanya Syekh Hasan Hitu yang hafal Quran umur 10 tahun. Di sini kita ada santri 10 tahun hafal Quran? Ada ya? Semoga nanti ada. Amin. Bukan, dia hafal Quran umur 7 tahun. Hafal kitab Muwatta umur 10 tahun. Persis seperti Imam Syafi'i. Guru saya masih hidup. Syekhuna Syekh Hasan Hitu. Hafizahullah ya. Beliau bawa seorang muridnya namanya Syekh Taufik Al-Buti. Saya kaget, guru saya ini cium tangan teman saya. Padahal teman saya ini murid beliau. Pas kita lihat mukanya muka Arab, ternyata zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh cium tangan murid, murid cium tangan guru. Saya mikir, ini siapa yang musyrik ini? Tapi hati kemudian mulai bertanya-tanya, masa guru saya musyrik? Mukalah kitab Sunan Nasai. Jangankan cium tangan, cium kaki aja dah sahabat. Jadi seorang sahabat bercerita, grup Yahudi datang kepada Rasulullah. Bertanya mengenai 10 perintah. Adakah itu turun kepada Nabi Muhammad? Lalu Nabi membalasnya, menjawabnya dengan lugas. Kata mereka, asyhadu annaka Rasulullah. Langsung semuanya yuqabbiluna yadaih wa rijlaih. Mencium kedua tangannya dan kakinya. Jadi tidak hanya cium tangan, juga cium kaki. Hadis inilah yang diamalkan oleh Imam Muslim ketika ketemu Imam Bukhari. Alhamdulillah saya tabarukan ziarah ke Imam Bukhari di Samarkand. Pun ketika mau berdiri tiba-tiba ada inspirasi. Dulu Imam Muslim cium tangan dan kaki Bukhari. Sekarang kamu cium juga bagian tangan dan kakinya. Maka saya ciumlah bagian tangan dan kakinya. Terus saya naik ke atas. Jadi kuburannya itu masuk ke bawah, lorong di bawah. Naik ke atas, sampai debes, guru saya nanya, guru rohani saya nanya, mursyid. Kamu tadi cium tangan sama kaki enggak? Lah saya mikir, tahu dari mana? Beliau enggak ikut, waktu saya ziarah beliau di atas. Ternyata beliau dapat ilham. Suruh Ar-Razi cium tangan dan kaki kuburannya Imam Bukhari. Kuburion. Tahu kuburion enggak? Ya. Sarkup, sarjana, kubur. Padahal guru saya ini enggak pernah ngaji kisah Imam Bukhari dan Muslim. Ternyata dapat ilham. Ya. Alhamdulillah kami pernah melakukan itu. Nah, semenjak tahun 2006-2007 itulah saya mulai mencium tangan kiai. Cuma salah adab. Kalau orang Sumatera tuh mau cium tangan, tangan kiainya ditarik. Nah, ini berarti antum nih su'ul adab juga nih. Sebenarnya bukan su'ul adab, masih jahilun bil adab, belum ngerti adab. Yang benar gimana? Kepala kita yang nunduk. Kalau dulu enggak, tangan Pak Kiai saya tarik. Anehnya Kiai enggak pernah marah sama saya. Setelah saya diangkat jadi musyrif lalu jadi guru di pesantren, loh kok ada santri mirip seperti ya saya dulu.
Setiap selesai taklim nggak mau salaman, langsung pergi. Dalam hati, ya Allah, ini perasaan kiai dulu ya. Pas selesai taklim, santri nggak mau salaman sama kita, mukanya langsung dibuang. Seumuran sama gua. Dan itu saya makan hati beberapa bulan, sampai tahu pola-polanya. Oh, kita nggak usah berharap apa-apa gitu. Pendek cerita, Ar-Razi yang dulu nggak cium tangan kiai, cium tangan kiai. Disitulah mulai terasa Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi segala sesuatunya mulai dengan Ar-Rahman. Kenapa nggak dimulai dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu li mu'minin wa kafirin, alimin wa jahilin, muhsinin wa musiin. Rahman itu dapat hak kasih sayang, mau dia orang kafir, apalagi orang beriman. Mau orang baik, mau orang jahat, dapat Rahman, kasih sayang. Kalau disebut Ar-Rahim, Ar-Rahim itu dalam ilmu huruf, ya-nya ditaruh di tengah untuk mubalaghah, dan di situ ada 2 titiknya. Itu ada asrar rahasia, tapi gak mungkin saya ceritakan. Ini khusus hanya untuk 2 hamba, 1 wali, 2 nabi. Jadi Ar-Rahim li anbiya'ihi wa awliya'ihi, untuk para nabi dan wali. Seandainya Allah memulai surat itu pakai Ar-Rahim, maka yang dapat membaca dan menghafal Quran cuma wali-wali Allah. Itu rahasianya. Maka Allah tidak mau menggunakan itu. Allah menggunakan Ar-Rahman. Maka jangan heran, ini skenario Allah. Nanti ada orang-orang berhati buas, tapi dia hafal Quran. Di dalamnya setan, tapi hafal Quran. Maka dia gunakan Quran untuk memfatwakan hal-hal yang tidak sesuai dengan Quran. Inilah yang saya sambungkan dengan kisah pertama yang kita sebutkan. Rasulullah dibentak oleh umat. Kata orang ini, "Hai Muhammad, berbuat adillah engkau." Khalid ibnul Walid melihat seperti itu, langsung menghunuskan pedangnya, tapi Nabi mengatakan, "Tunggu, tahan wahai Khalid. Biarkan saja orang ini. Suatu saat engkau akan melihat muncul dari kelompok dia orang-orang yang yatluna ayatillahi ratba." Dalam bahasa Arab kalau ada disebut yatluna ayatillah atau yaqrauna ayatillah, itu artinya yahfazun. Mereka hafal kitab Al-Quran. Rotbah, sangat banyak hafalannya. Coba diingat-ingat. Orang ini bentak Nabi, tapi dari dia ini muncul orang-orang yang hafal Quran. Pertanyaannya, mungkinkah ngafal Quran tanpa ada tempat menghafal? Gak mungkin. Makanya di akhir zaman ini sudah akhir zaman, para kiai, orang tua asuh, ini sudah akhir zaman. Banyakkah rumah tahfiz tapi tidak jelas gurunya belajar Quran di mana? Banyak gak? Bener. Anehnya kok warga Aswaja Nahdiyin naro anaknya di situ. Padahal dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nulis kitab Risalah Ahlussunnah, nulis di risalah-risalah beliau, Al-Isnad Minad Din, berguru bersanad bagian dari agama. Siapa gurumu, nanti agamamu akan mengikuti gaya gurumu. Jadi orang-orang yang gak jelas gurunya, gak jelas juga nanti cara beragamanya. Karena orang ini tidak jelas berguru bersanadnya kepada siapa,
Dia mengajar bukan dengan Rahman dan Rahim Allah, tapi karena Allah Maha Rahman, meskipun di dalam dirinya ada monster, ada kebencian, ada emosi, Allah kasih juga Quran. Maka jangan heran beberapa tahun ke depan orang-orang banyak hafal Quran, tapi Quran yang dia hafal bukan membuat dirinya lembut, justru nanti nyalah-nyalahin para kiai ini. Siap-siap nanti kiai bakal di bid'ah-bid'ahin sama mereka. Ya, ini kejadian sudah seumuran santri Unyil ini. Tapi diajarkan ceramah. Anak 9-10 tahun sudah bisa ceramah. Orang tuanya senang, sudah hafal amma yatasa'alun. Disuruh ceramah, pakai surat dari sekolahnya, sekolah tahfiz tertentu. Ketika ceramah dia mulai dengan kalimat Innal hamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus tengahnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak kecil umur 10 tahun. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Maaf bapak-bapak, masjid ini banyak bid'ahnya. Anak kecil ngomong begitu. Tidak ada Rasulullah doa habis sholat. Tidak ada Rasulullah berkunut. Tidak ada bismillah dijaharkan. Itu orang tua pada kaget semua. Umur 10 tahun sudah berani membid'ahkan amalan orang tuanya. Yang baru hafal amma yatasa alun. Udah mulai kejadian? Semoga di Kediri belum terjadi ya. Kalau mulai kejadian di kota santri, gimana kota yang bukan santri? Nah, maka Bapak Ibu yang bukan Allah, kita beruntung di negeri kita banyak pesantren-pesantren. Ya. Maka Nabi ngomong, fa iza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau ketemu orang yang tidak bersanad ini, maka seranglah mereka. Sekarang bukan musim perang pakai fisik. Gimana cara serangnya? Mereka bikin pesantren, kita bikin pesantren. Mereka bikin haflah, kita bikin haflah, udah gitu aja. Belum mungkin pakai fisik, ya Bapak Ibu. Dan terakhir yang mau saya sampaikan, benar terakhir ini. Beneran. Udah mulai ngantuk tuh wajahnya ya. Yang terakhir ini cerita. Mungkin perlu konsentrasi dikit. Saya mau tanya, Nabi Muhammad belajar ke Jibril atau Jibril belajar ke Nabi Muhammad? Mana yang benar? Kalau di sanad Quran yang saya dapat, sama nggak dengan ke Jainal, sama kayaknya. An Rasulillah SAW, an Jibril, an Rabbil Izzah, begitu ya? Benar nggak? Dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Itu namanya sanad riwayat. Sanad apa namanya? Sanad riwayat. Coba ingat-ingat lagi. Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha, Jibril masih bisa ikut? Masih ya? Ketika Rasulullah diundang naik ke Aras, Aras itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Langit, bumi, kursi, rof-rof, luh mahfuz digabung semua, itu cuma satu tetes dibandingkan lautan Aras. Gak ada apa-apanya, kecil. Jibril tidak dapat izin untuk naik. Yang dapat izin siapa? Nabi Muhammad SAW. Sudah mulai ketemu jawabannya? Nabi Muhammad diundang terus sampai ke Aras itu, tingkatannya oleh Imam Ibn Arabi disebut 15. Tapi salah satu mursyid saya mengatakan bukan. Aras itu tingkatannya ada 14. Arba'ata asyar.
tabaqah. 14. Jadi kalau langit 7, ini 14. Di setiap tingkatan ada tangga-tangga aras 7. Tapi satu tangga itu sama dengan alam semesta luasnya. Nabi Muhammad diundang sampai ke aras paling tinggi. Dan beliau menerima surat Al-Fatihah di aras tertinggi. Menerima surat apa? Itu surah Al-Fatihah pertama kali turun. Nabi Muhammad kemudian turun. Jibril tahu surah Al-Fatihah langsung dari Allah, Lauh Mahfuz atau dari Nabi Muhammad? Yang benar yang mana? Kalau di ulumul Quran kan disebutkan Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz, kan gitu kan? Coba di Quran yang kita hafal. Ya. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sungguh engkau hai Muhammad mentalakikan Qur'anmu langsung dari Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijak, yang Maha Alim. Tidak disebutkan di situ Jibril. Langsung talaki, menerima langsung dari Allah. Tapi kenapa di sanad Quran disebutkan an Muhammadin, an Sayyidina Muhammad, an Sayyidina Jibril, an Rabbil Izzah. Lagi-lagi kita sebut itu namanya sanad riwayah. Tapi sanadul haqiqah, sanad yang sebenarnya Nabi justru langsung terima langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah saya nyebut begini saya nanya lagi. Nabi Muhammad belajar Quran dari Jibril atau Jibril belajar ke Nabi Muhammad? Masih bingung ya? Bingungnya karena ada satu hadis. Satu kali beliau sedang tahannus di Gua Hira, malam Lailatul Qadar, bukan malam 17, malam Lailatul Qadar. Malam 17 itu malam Uhud, malam Badar, maaf. Malam perang Badar, maka disebut haul Ahlul Badar 17 Ramadan. Sedangkan Quran inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami sungguh menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam 17 atau 21? Atau 23? Atau 24? Atau 25? Yang benar yang mana? Malam 17. Ada nggak di fikih Lailatul Qadar malam 17? Ada nggak? Di hadis Nabi mengatakan taharrau, burulah Lailatul Qadar fi al-ashril awakhir, pada 10 hari terakhir. Tapi kenapa kita memperingati Quran 17 Ramadan? Inilah ambigunya. Ya. Tapi sebenarnya itu enggak salah juga, ada rahasia lain sebenarnya. Jadi ada ayat memang turunnya nuzul Quran, tapi bukan Iqra. Iqra turunnya Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ disebutkan didekap oleh Jibril, benar? Apa kata Jibril? Iqra. Bacalah hai Muhammad. Apa jawaban beliau? Ma ana biqari. Tidaklah aku dapat membaca. Coba lihat, adakah Jibril mengajarkan sesuatu? Enggak ada, dia cuma dekap aja. Didekap lagi sampai Nabi Muhammad ngos-ngosan. Sampai yang ketiga terbukalah blok, jadi kolbunya itu kayak keblok, kayak ketutup oleh cahaya. Cahaya itu lepas. Di saat itulah Sayyidina Muhammad SAW mampu membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Jibril cuma ngomong Iqra. Jibril enggak ngomong ikuti bacaan saya, enggak.
Berarti Quran itu sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu sudah di kolbu beliau. Mengenai turunnya itu, anak Jibril cuma mengingatkan bahwa ayat ini kejadiannya ini, ayat ini kejadiannya saat ini, kira-kira begitu. Ya. Mungkin pandangan saya ini bagi sebagian orang yang fanatis dengan, mohon maaf, sanad Qur'annya dianggap aneh. Enggak ada itu, ya. Yang ada Nabi Muhammad, Jibril, Allah. Ya kita nggak maksa juga, dan saya udah kasih jalannya. Itu namanya sanad riwayat. Kalau sanad hakikat, Nabi Muhammad langsung dari Allah. Jibril pun belajar ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ulangi, Nabi naik ke aras, Jibril ikut nggak? Nabi terima Quran surah Al-Fatihah di aras, Jibril dengar nggak? Enggak. Terus Jibril tahu Al-Fatihah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di akhir zaman kita boleh ngaji begini. Kalau dulu, bisa dimarah-marahin kiai saya. Gak ada ceritanya. Ya. Sekarang harus dibuka. Ayatnya ada, dalilnya ada, riwayatnya ada. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah, maksud saya menyebutkan ini sederhana. Al-Quran itu turunnya langsung dari hadrah rahmaniyah. Allah mengatakan, Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah yang maha rahman, maha pengasih, bersemayam terhadap arasnya. Lalu surat Ar-Rahman, Allah mengatakan Ar-Rahman allamal Quran. Allah yang maha rahman, langsunglah dia yang mengajarkan Al-Quran. Apa makna ayat ini ketika dimunasabatkan? Munasabah itu ketika disesuaikan. Orang-orang ahlul Quran, kolbunya akan seluas aras Allah. Kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala samai, innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Bumi langit tidak mampu menampung pandanganku. Yang mampu menampung pandanganku cuma kolbu, hati orang di antara hamba-hambaku yang beriman. Maka mari kita mengajar santri-santri kita, orang tua wali, ya. Mari doakan anak-anak kita supaya di kolbunya ada rahmaniyah. Dan Al-Quran yang sejati hanya diturunkan lewat akhlak rahmaniyah, penuh kasih sayang. Jadi guru-guru gak boleh galak-galak amat, harus mengajar dengan rahmaniyah. Maka ahlul Quran tidak hanya sayang kepada mukmin, tapi juga sayang kepada orang yang belum mukmin. Tidak hanya sayang kepada orang pintar, tapi juga sayang kepada santri-santri yang mungkin belum pintar. Itulah makna Ar-Rahman. Semoga beberapa ulasan ini bisa membuat kita terinspirasi memahami mi'rajnya Nabi Muhammad ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi hamba-hamba rahmaniyah. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana walidina wa limasyaikhina wa lisairil muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat wa li jami'it tullab wat talibat. Waffiqna wa iyyahum li ta'atika ya rabbal alamin bi barakati suratil Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah yang Maha Rahman. Ya man istawa ala arsyih birahmaniyati. Wahai yang bersemayam di atas arasnya dengan kasih sayangnya. Wahai yang mengajarkan Al-Quran dengan rahmannya.
irhamna warhamnal hadirin wal hadirat. Ya Allah, sayangilah kami, sayangilah siapapun yang hadir malam ini. Allahumma arhamna wa masyaikhana. Ya Allah, rahmati kami, sayangi kami, dan sayangi guru-guru kami. Sayangi yang mendirikan pesantren ini. Sayangi orang-orang yang mengajar di pesantren ini. Sayangi santri-santrinya. Sayangi orang tua walinya. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Azim. Imla' qulubana bil yaqin. Allahumma waffiqna wa ahlana wa zurriyatina li ta'atik. Ya Allah, hanya taufik hidayahmu yang dapat membimbing kami ke jalan Engkau. Maka bimbinglah kami, keluarga kami, keturunan kami, murid-murid kami untuk menjadi taat kepada Engkau. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang merubah hati kami. Engkaulah yang menggenggam kolbu kami. Sabbit qulubana ala dinik. Tetapkan kolbu kami menjalani agama Engkau. Wa ta'atik, dan taat kepada Engkau. Allahumma ij'alna min hafazil Quran. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memelihara Al-Quran, memelihara adab-adab Al-Quran, memelihara pemahaman Al-Quran, memelihara sanad Al-Quran, memelihara akhlak-akhlak Al-Quran, pemahaman-pemahaman Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, wa ja'al zurriyatana min ahli Al-Quran, waj'al hadirin wal hadirat min ahli Al-Quran. Allahumma bijahil Quran wa bisirril Quran fajma' qulubana ala ma'rifatik. Ya Allah, dengan rahasia Al-Quran, maka kumpulkanlah, hadapkanlah kalbu kami menghadap kepada ma'rifat, mengenal Engkau. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidi ahli al-Quran sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.